Berlatar belakang di sebuah hutan, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan pada sebuah keluarga yang sangat bahagia. Terlihat keluarga kecil itu sedang berkemping. Kita perkenalkan masing-masing dari keluarga itu. Sang ayah bernama Rob Becker, sang istri bernama Margaret, anak pertama yang merupakan seorang wanita bernama M. Becker, ini si gelisna, dan anak kedua yang masih balita bernama Ollie Becker. Usut punya usut, tempat camping mereka berada di tepi danau yang dikelilingi oleh hutan bakau, bisa dibilang semacam muara. Terlihat keluarga itu nampaknya sangat bahagia menikmati liburan bersama. Kemudian si ayah dan anak pertamanya mulai memasak untuk persediaan makan malam mereka. See anything interesting? Nah, singkat cerita, malam pun poek. Ketika mereka semua asik mengobrol sambil menikmati makan malam, pada momen ini mereka membicarakan tentang tempat yang sangat indah di kawasan itu, yang mana di tempat itu terdapat curug alias air terjun yang sangat indah. Namun di balik keindahannya itu tersimpan kejadian buruk, yang mana di air terjun itu telah terjadi pembunuhan. El Cóndor pasa. Driven over the weeping water. Pada keesokannya, Rob, Margaret, dan Ollie akan pergi ke air terjun yang diceritakan tadi malam. Mereka juga mengajak M untuk ikut. Namun si M malah menolak dan tetap di tenda saja. Ya mungkin dirinya males harus berjalan jauh lagi. Mending aing kugoleran bari jeung scroll TikTok di tenda. Sebelum kedua orang tuanya pergi, M terlebih dahulu memotret kedua orang tua dan adik kecilnya. Setelah kedua orang tua dan adiknya berangkat, kini hanya M sendiri di tenda sambil ngudut bari jeung lihat-lihat foto yang ada di HP-nya. Tak berselang lama, tiba-tiba si M mendengar sesuatu. Suara itu seperti seseorang yang mulai mendekati tenda mereka. Hello? Karena mendengar suara mencurigakan itu, langsung saja M pergi ke parkiran dan masuk ke dalam mobil dengan tujuan berlindung di dalam mobil sampai dirinya tertidur. Tak berselang lama, kemudian datanglah sebuah mobil yang berisikan dua orang pria yang bernama Jerman dan Todd gak pakai ngen. Saat Todd buang air kecil di samping mobil keluarganya si M, secara tak sengaja ia melihat kalau terdapat seorang wanita cantik yang berada di dalam mobil, yaitu M. Melihat tempat dan kondisi sekitar yang mendukung, Jerman pun menyuruh si Todd untuk memperkaos si M yang tengah sendirian. Sedangkan Jerman sendiri akan berjaga-jaga dan mengawasi sekitar, siapa tahu ada orang lain di tempat itu. Saat M terbangun, ia sangat terkejut dengan kehadiran Todd tepat berada di samping mobilnya. Dengan raut wajah yang sangat marah, si M mencoba mengusir Todd dari sana dan jangan mengganggunya. Lantas Todd pun perlahan-lahan mulai mundur. Tapi bukan berarti dia pergi begitu saja. Ia mulai mempermainkan si M dan maju kembali ke arah mobilnya. Akibat hal itu membuat si M panik dan ketakutan. Saking takutnya, ia membunyikan klakson mobilnya supaya terdengar oleh orang tuanya atau orang lain yang berada di tempat itu. I'll see you back there. Okay. Pada akhirnya, klakson itu berhasil terdengar oleh kedua orang tua M. Begitu juga Jerman. Mendengar klakson tersebut, Jerman segera kembali ke parkiran. Sementara si Rob yang mendengar suara klakson itu, dengan cepat ia segera menuju parkiran mobil. Sementara si Jerman yang sudah sampai di parkiran terlebih dahulu, ia pun langsung mendodongkan senjata ke arah si M dan mulai memaksanya untuk segera keluar dari mobil. Ya, daripada dirinya tewas tertembak, dengan terpaksa M pun harus menuruti perintah dari si Jerman dan keluar dari mobil. Tak berselang lama, Rob pun datang. Namun tiba-tiba si Jerman dan Todd berhasil memukul si Rob hingga tak sadarkan diri. Get away from her! Dad! Let me go!
Sementara itu, Margaret menyimpan Oli di dalam tenda terlebih dahulu agar lebih aman. Kemudian Margaret langsung berlari ke parkiran untuk menyusul M dan suaminya. Namun setibanya di sana, Margaret yang sok-sokan pemberani, ia pun langsung menyerang Jerman dan Todd. Pada momen itu, Margaret langsung menyuruh kepada M untuk segera kabur dari sana. Namun baru beberapa langkah mencoba kabur, Jerman melepaskan tembakan ke udara dan mendodongkan senjatanya ke arah Margaret. Kemudian ia mengancam jika M berani kabur, maka ia tak segan-segan akan menembak ibunya saat itu juga. Dengan sangat terpaksa M kembali hingga akhirnya mereka bertiga diikat dan dibawa ke suatu tempat oleh kedua pria bejat itu. Get him out. Do you want to bring the dog? No. Sesampainya di lokasi, disinilah Jerman dan Todd mulai melakukan aksi bejatnya. Mereka langsung memperkaos M dan Margaret di hadapan si Rob. Rob yang sekaligus seorang suami dan ayah, ia tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan dirinya yang sudah terikat di sebuah pohon. Ia hanya bisa pasrah dan menahan emosinya melihat istri dan anak tercinta diperlakukan seperti itu di depan matanya. Kemudian setelah selesai memperkaos anak dan ibu, Todd dan Jerman mulai mengambil handphone milik si M. Dan mereka pun melihat foto keluarga, yang dimana pada foto itu terdapat si Oli. Jadi Jerman dan Todd baru sadar kalau ada anak balita di keluarga mereka. Lantas si Jerman pun mencoba menanyakan keberadaan Oli kepada Margaret. Namun Margaret tidak mau memberikan jawaban sedikit pun. Hal itu membuat Jerman dan Todd sangat kesal. Kemudian mereka pun menjadikan M, Margaret dan Rob sebagai sasaran menembak. Hingga pada akhirnya mereka mulai menghajar keluarga Rob hingga tewas saat itu juga. Setelah itu, Jerman dan Todd pergi ke tenda keluarga Rob untuk mencari keberadaan Oli. Namun di sana mereka tidak menemukan siapapun, yang ternyata si Oli sudah keluar dari tenda dengan berjalan sendirian sambil menangis. Sementara di sisi lain datanglah sepasang suami istri yang baru saja menikah atau pengantin baru. Kita perkenalkan Pak Sutri itu. Sang suami bernama Ian dan sang istri bernama Samantha. Kedatangan mereka ke tempat itu adalah untuk merayakan tahun baru sekaligus honeymoon alias bulan madu. Sebelum sampai ke tempat tujuan mereka, mobil mereka sempat berhenti di rest area untuk membeli perlengkapan dan makanan untuk bekal di lokasi. Nah, di sini mereka sempat bertemu dengan si Jerman. Kemudian ia menanyakan lokasi air terjun yang indah itu, di mana air terjun itu pernah dibicarakan oleh keluarga Rob. Namun Jerman menjawab bahwa jalan ke lokasi air terjun itu sangatlah sulit dilalui, bahkan hampir tidak mungkin. Maka dari itu Jerman menyarankan Ian agar mendatangi lokasi lain saja, yaitu tempat camping. Mungkin Jerman khawatir, takutnya Ian dan istrinya melihat keluarga Rob yang telah mereka bunuh tempo hari. Setelah itu Ian melanjutkan perjalanannya kembali. Awalnya Ian akan tetap menuju lokasi air terjun yang dimaksud, namun ia sadar kalau mobilnya diikuti oleh Jerman. Maka dari itu Ian langsung membelokkan mobilnya dan merubah rencana untuk pergi ke tempat yang disarankan oleh Jerman saja. Sesampainya di lokasi tempat tujuan, terlihat Ian dan Samantha sangat bahagia karena melihat tempat itu yang sepertinya memang bagus untuk berkemping. Pada akhirnya mereka pun langsung mendirikan tenda, di mana mereka mendirikan tenda yang tidak jauh dengan tenda keluarga Rob. Saat Samantha sedang duduk sambil membaca buku, pandangannya teralihkan ke arah tenda milik keluarga Rob. Ia pun menganggap kalau sudah ada orang lain yang datang terlebih dahulu ke tempat ini, bahwa yang kita tahu tenda itu merupakan tenda milik keluarga Rob yang sudah tewas dibunuh. Sedangkan Ian sendiri sedang mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Namun ketika sedang mencari kayu bakar, secara tak sengaja ia menemukan topi anak-anak yang tergeletak. Dan topi itu tidak lain tidak bukan adalah topi milik si Oli. Badak maghrib pas
pasangan suami istri itu pun mulai menyusun kayu dan membuat api unggun. Nah, singkat cerita, malam pun poek. Ketika mereka berdua sedang menunggu pergantian malam tahun baru, ditambah mereka ini adalah pengantin baru, ya sudah bisa kita tebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Berduaan di dalam tenda, di tengah hutan, cuaca yang mendukung, apalagi kalau nggak ngewong. Musik Singkat cerita, pada keesokannya Samantha kembali melihat ke arah tenda Rob. Ia mengira mungkin pemilik tenda atau yang kita tahu keluarga Rob mungkin sudah kembali dan kini berada di tendanya. Namun ketika dicek, mereka tidak menemukan siapapun di dalam tenda tersebut. Hingga mereka pun menyimpulkan ada yang aneh di tempat ini. Karena ada hal yang janggal, mereka pun memutuskan untuk melaporkan keanehan ini ke pihak kepolisian. Namun saat akan pergi, tiba-tiba ban mobilnya sudah bocor. Jadi si Ian harus mengganti bannya terlebih dahulu. Sedangkan sang istri yaitu Samantha pergi sendirian untuk mengambilkan air minum. Namun ketika si Ian sedang fokus mengganti ban mobil, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari istrinya yang berusaha meminta tolong. Dengan cepat Ian pun segera berlari ke arah teriakan Samantha. Ternyata Samantha menemukan anak kecil yang tergeletak di tanah, dan anak tersebut adalah si Oli. Lantas Ian pun langsung mengecek kondisi Oli, karena memang si Ian ini adalah seorang dokter. Setelah diperiksa, ternyata jantung Oli masih berdenyut, yang artinya Oli masih hidup. Langsung saja mereka pun membawa Oli dan berusaha mencari bantuan. No, it's too rough. It's not gonna make it. Maybe I could walk out to the road. Setelah menemukan Oli yang tergeletak tadi, kemudian Ian dan Samantha tidak jadi pergi ke kantor polisi. Mereka lebih memilih untuk mencari orang tua Oli terlebih dahulu. Saat akan pergi, tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang mana itu adalah si Todd. Ian yang tidak tahu apa-apa, ia langsung menceritakan semua kejadian kepada Todd. Ian juga meminta bantuan pada Todd untuk mencari orang tua dari anak ini atau memanggil polisi. Namun dengan santai, Todd malah menyuruh Ian dan Samantha untuk tetap tenang dan memberitahu kalau sebenarnya orang tua Oli tidak jauh berada dari sini. Yang padahal itu adalah akal-akalannya saja yang berniat membawa Ian ke tempat jauh untuk membunuhnya. Kemudian Todd terlebih dahulu mengambil kotak obat dan senjatanya. Setelah itu dirinya pun mulai mengajak Ian untuk mencari orang tua si Oli. Sedangkan istrinya si Ian yaitu Samantha akan tetap berada di mobil karena harus menjaga si Oli. You better carry this in. Yeah, we'll find him. Mac, please. Ternyata si Todd membawa Ian ke tempat di mana keluarga Rob terbunuh. Todd sengaja membawa Ian ke tempat itu untuk membuktikan bahwa orang tua dari Oli telah tewas entah oleh siapa, yang padahal mereka telah dibunuh oleh si Todd dan Jerman. Di sana si Ian yang tidak tahu apa-apa sangat terkejut melihat jasad mereka. Namun Todd juga sedikit panik karena jasad Margaret sudah tidak ada di tempat. Yang seharusnya jika Margaret sudah tewas, jasadnya tidak akan kemana-mana. Lantas kemana bang si Margaret? Ya mungkin dia beli rokok dulu ke warung Madura. Todd menganggap kalau Margaret mungkin masih hidup, sementara Ian pun langsung menyuruh Todd untuk segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dude, we gotta get back now. Namun Todd malah mengatakan mungkin ibu dari keluarga ini masih hidup, jadi mereka harus segera mencari keberadaannya. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Ian pun menuruti perkataan dari si Todd. Lantas mereka pun mulai mencari keberadaan dari Margaret. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan Margaret yang memang benar masih hidup. Sebagai seorang dokter, Ian langsung mencoba menolongnya. Namun tiba-tiba Todd menembak Margaret hingga akhirnya Margaret benar-benar tewas. Akibatnya si Ian menjadi panik dan sangat ketakutan. Ia pun bertanya, apakah kau akan membunuhku juga? Todd menjawab, aku tidak akan membunuhmu sebelum aku bisa merasakan tubuh dari istrimu yaitu Samantha. Mendengar hal itu membuat Ian semakin takut bercampur emosi. Melihat ada kesempatan, tanpa didagu-dagu, Ian langsung mendorong Todd dan berhasil kabur. Todd yang melihatnya pun tidak tinggal diam, ia juga langsung mengejarnya sambil membawa senjata.
Sementara di sisi lain, Samantha yang masih bersama Ollie, saat itu juga si Jerman datang. Samantha yang tidak tahu apa-apa mencoba menceritakan semuanya kepada Jerman. Namun tanpa basa-basi, Jerman langsung mengambil senjatanya dari mobil. Melihat senjata itu membuat Samantha ketakutan. Ia langsung masuk ke dalam mobilnya untuk berlindung. Lantas si Jerman dengan nada mengancam menyuruh Samantha agar keluar dari mobilnya. Namun Samantha tidak mau, sehingga Jerman harus memecahkan kaca mobilnya. Saat tangan Jerman mulai masuk, Samantha langsung menyabetnya menggunakan pisau hingga tangan si Jerman sobek, lebok. Dengan cepat si Jerman langsung melilit luka di tangannya supaya dirinya tidak kehabisan getih. Dan kesempatan itu Samantha manfaatkan untuk mencoba kabur dari sana bersama si Ollie. Setelah selesai menangani lukanya, Jerman juga segera mengejar Samantha dengan dibantu oleh anjing peliharaan miliknya. Sedangkan si Ian sendiri berhasil bersembunyi dari kejaran Todd. Todd yang mulai kehilangan jejak dirinya pun melihat seseorang yang sedang berlari. Ia mengira orang itu mungkin si Ian, lantas si Todd pun langsung menembak orang tersebut. Yang ternyata itu adalah temannya sendiri, yaitu si Jerman. Hingga peluru yang ditembaknya tepat mengenai dada si Jerman. Di saat yang bersamaan, Todd mendengar suara tangisan dari si Ollie yang dibawa oleh Samantha. Dengan perlahan-lahan ia mendekati Samantha dan langsung babetkeun Ollie ke tanah. Kemudian Todd kembali ke Jerman. Tak disangka-sangka si Jerman meminta Todd agar segera membunuhnya. Awalnya Todd tidak mau melakukannya, namun Jerman terus memaksa. Dan paksaan itu membuat Todd kesal. Hingga akhirnya Todd membunuh temannya sendiri saat itu juga. Setelah membunuh temannya sendiri, Todd mencoba menyandra Samantha. Hal itu bertujuan untuk memancing si Ian keluar dari tempat persembunyiannya. Akan tetapi, terlihat si Ian memilih pergi dan meninggalkan istrinya sendiri. Todd pun segera membawa Samantha pergi dari sana. Saat di tengah jalan, Todd mengatakan kalau suami Samantha merupakan lelaki pengecut yang tega meninggalkan istrinya di saat sedang terancam. Namun Samantha membantah omongan Todd dan mengatakan bahwa suaminya tidak meninggalkannya begitu saja, justru ia sedang berusaha menyelamatkan dari semua ini. Tiba-tiba Samantha merebut kemudi hingga mobil mereka ngagibek dan menabrak sebuah pohon besar. Sedangkan Ian sendiri sudah berhasil sampai di kantor polisi terdekat. Ia pun langsung melaporkan semua kejadian yang ia alami. Mendengar kabar itu, lantas dua anggota polisi itu langsung berangkat ke tempat kejadian. Namun sialnya, ketika dua anggota polisi itu sudah sampai di TKP, Todd sedang bersembunyi berhasil menembak kedua anggota polisi itu dari kejauhan. Sehingga hal itu membuat kedua polisi tewas saat itu juga. Nah, kesempatan itu Todd langsung menyandra Ian dan juga Samantha. Kemudian Todd menyuruh kepada Samantha untuk menyetir mobilnya sambil menodongkan senjata. Nah, ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Samantha membanting setirnya hingga mobil mereka ngajum palit. Tadinya Todd akan segera keluar dan membunuh mereka berdua, namun beruntung Samantha yang merupakan wanita pemberani dan kuat, pada akhirnya ia bisa membalikan keadaan. Hingga dirinya lah yang berhasil membunuh Todd. Adegan terakhir pun memperlihatkan setelah semua kejadian yang mereka lalui. Kini Samantha sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit Siloam. Terlihat si Ian juga ternyata masih hidup dan tengah menjalani perawatan. Sedangkan Ollie yang sebelumnya dibabetkan alias dibanting oleh Todd, ia diselamatkan oleh anjing peliharaan milik si Jerman. Mungkin si Ollie akan tumbuh dewasa di hutan itu dan akan menjadi sang raja hutan. Ya, itu hanya hayalan saya aja sih. Hehe. Dan film pun anggusan.
Yus, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di hutan belantara mengucapkan hatur nuhun. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusannya. Silakan seperti biasa Bapak Hansi penutupan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.